Udahlah, ini di atas meja ada botol-botol tulisannya Virgin Coconut Oil atau VCO. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan apa sih VCO ini? Sebagaimana kita ketahui, PCO ini adalah minyak yang kita peroleh dari kelapa, di mana tujuan dari pengolahannya itu sendiri adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya simpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman ngopi. Pagi ini kita kembali berjumpa di Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar pertanian. Nah, pagi ini saya bersama Ibu Ani Darapati, seorang ibu ahli media di Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah. Halo Ibu Andi, apa kabar? Yang baik, kurang berkata sangat salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada, khususnya untuk satu kopi yang berada di Sulawesi. Teman ngopi, di atas meja ini teman ngopi pasti melihat bahwa selain ada 12 kopi, ada juga beberapa botol sesuatu yang nanti akan kita bahas di obrolan kita pagi ini. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa cicipi dulu kopinya, Bu. Udahlah, ini di atas meja ada botol-botol tulisannya Virgin Coconut Oil atau VCO. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan apa sih VCO ini? Terima kasih Bu Tina. Seperti kita ketahui, mungkin beberapa sobat kopi telah mengetahui apa itu Virgin Coconut Oil atau bahkan sudah menggunakan produk tersebut. Tapi mungkin juga ada yang belum mengetahui. Nah, hari ini kita mau menginformasikan terkait tersebut. Sebagaimana kita ketahui, VCO ini adalah minyak yang kita peroleh dari kelapa, di mana tujuan dari pengolahannya itu sendiri adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya simpannya. Nah, prosesnya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pengolahan produk minyak kelapa tradisional, hanya nanti ada pada beberapa bagian yang berbeda. Itu mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. Menarik sekali ya, bahwa ternyata VCO ini seperti yang Ibu sampaikan tadi memiliki nilai tambah. Nah, mungkin bisa lebih dikulik lebih lanjut lagi supaya teman-teman kopi bisa lebih paham apa sih nilai lebih yang dimiliki oleh VCO ini. Dibanding dengan minyak kelapa tradisional, VCO ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah dia mengandung asam laurat itu kurang lebih 48%, di mana asam laurat ini adalah sebagai antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Nah, maka daripada itu biasanya VCO ini kita gunakan sebagai produk. Dan itu juga dibanding minyak kelapa tradisional, VCO ini daya simpannya lebih lama. Dia bisa mencapai kurang lebih 6 bulan asal segelnya ini kita tidak buka. Nah, dibanding dengan minyak kelapa tradisional itu dia biasanya hanya bisa bertahan selama 2 bulan sesuai penyimpanan. Kemudian kalau dari segi tampilan fisik ya seperti kita lihat di sini, kalau minyak VCO itu dia lebih jernih bening warnanya, sedangkan kalau untuk yang minyak kelapa tradisional dia warnanya lebih kuningan. Ya, bisa kita lihat di sini memangnya teman kopi bahwa memang terdapat perbedaan yang sangat jelas antara minyak tradisional, minyak kampung tradisional dengan VCO ini. Kita lihat di sini memang VCO ini sangat bening ya, sangat bening. Kemudian sedangkan kalau minyak tradisional itu dia berwarna lebih kuning ya. Dan ternyata manfaatnya memang banyak sekali untuk kesehatan ya. Terus kemudian untuk menghasilkan VCO ini, apa ada standar-standar yang harus kita ikuti? Ya, tentu saja Tina, supaya hasilnya bermutu ya, maka tentu ada standar yang harus kita penuhi. Nah, untuk VCO sendiri itu oleh DSN telah dikeluarkan SNI-nya
yaitu SNI nomor 7381 tahun 2022 terkait standar minyak kelapa virgin atau virgin coconut oil. Nah, standar-standar ini didasarkan atas berbagai macam uji. Nah, uji-uji inilah yang nanti harus dipenuhi agar dikatakan bahwa PCO kita ini memenuhi standar. Beberapa di antaranya uji ada uji kadar airnya, uji asam uratnya, uji cemaran mikrobanya, uji cemaran mineralnya, dan masih banyak beberapa lagi yang ada tertera di SNI 7781 tersebut. Oke, Bu Andi, berarti sekarang kita akan membahas tentang tahapan-tahapan untuk memproduksi VCO ini sesuai standar tadi SNI 7381 tahun 2022. Oke, nah kita awali saja dulu dengan sarana dan prasarananya untuk membuat VCO ini seperti apa? Mungkin sebelum ke sarana prasarana saya jelaskan dulu sedikit untuk batasan PCO sendiri di SNI 7381 itu adalah bahwa PCO itu adalah minyak yang dihasilkan dari daging kelapa segar dan sudah tua itu kurang lebih umurnya 10 sampai dengan 12 bulan sebelum bulan. Jadi itu dapat kita lakukan melalui penambahan air ataupun tanpa penambahan air, kemudian dengan pemanasan ataupun tanpa pemanasan. Di mana pemanasannya ini suhunya tidak boleh melebihi dari 60 derajat Celcius. Jadi kalau PCO ada yang prosesnya tidak mengikuti batasan ini, maka tidak bisa dikatakan bahwa PCO-nya itu akan disesuaikan. Berarti kalau misalnya ada yang membuat VCO dengan cara dipanaskan, itu bagaimana? Juga sebenarnya, tapi itu kan ada aturannya kan, panasnya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Berarti nanti seandainya ada yang membuat VCO dengan pemanasan lebih dari 60 derajat itu akan mempengaruhi kualitas ya? Secara kualitas tentu akan terpengaruh dan tentunya sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SNI. Oke, berarti kita harus sangat memperhatikan ya step-step pembuatan VCO ini. Kemudian Ibu, bagaimana metodenya untuk membuat VCO ini? Apa ada berapa cara gitu untuk membuat VCO ini? Untuk membuat VCO ini kita ada kategorikan dua cara ya, cara basah dan ada cara yang kering. Nah, untuk cara yang kering ini biasanya parutan kelapanya itu kita keringkan sampai kadar air 5%. Kemudian nanti minyaknya itu kita peras menggunakan mesin. Nah, mesinnya ini ada yang bertekanan rendah atau hidrolik dan ada yang bertekanan tinggi atau steel press. Nah, biasanya untuk pengolahan secara kering ini dilakukan oleh industri besar karena biaya peralatannya cukup mahal. Nah, untuk cara basah ini yang banyak dilakukan oleh industri rumah tangga kecil, biayanya tidak terlalu banyak. Nah, itu caranya adalah dengan penambahan air untuk memperoleh santan. Nah, dari santan itu nanti kita pisahkan untuk memperoleh krim. Krim inilah nanti akan diolah lebih lanjut untuk menjadi VCO. Oke, berarti teman ngopi, kalau misalnya kita teman ngopi ini ingin membuat VCO, berarti kita menggunakan yang metode basah ya? Ya, umumnya yang menggunakan UMKM Menggunakan metode basah bukan industri peralatan lebih mudah, dan caranya juga lebih mudah. Ya mungkin juga ya kalau yang tadi yang cara kering itu selain memang butuh investasi yang sangat besar ya, kemudian juga harus skalanya juga harus bahannya juga harus banyak ya. Oke, berarti nanti teman-teman ngopi yang ingin mencoba membuat VCO bisa mencoba mempraktekkan cara membuat VCO ini dengan metode basah tadi ya. Oke, kemudian bahan bakunya udah untuk bahan baku membuat VCO ini apa sih syaratnya? Oh iya, diadakan sarana prasarana. Sarana prasarana yang kita gunakan tentu saja itu berstandar ya, agar kemudian dihasilkan dapurnya. Dalam penggunaan sarana prasarana ini kita berpatokan kepada peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010 itu mengenai tata cara pengolahan pangan yang baik atau good manufacturing practice. Nah, di situ dijelaskan beberapa lingkup mulai dari
bangunan yang kita gunakan, ruangannya, terus bahan bakunya, mesin-mesin yang digunakan, bahkan sampai pengaturan higienitas dari yang para pengolah itu ada standar-standarnya yang digunakan dalam buku. Berarti memang banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menghasilkan suatu produk itu berkualitas, bermutu, berkualitas ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke tentang TCO ini. Untuk bahan bakunya Ibu, untuk pemilihan kelapanya, apa yang harus kita perhatikan dalam pemilihan bahan bakunya ini? Yang kita gunakan itu adalah kelapa yang sudah tua ya, biasanya umurnya tadi seperti pertama saya jelaskan sekitar 10 sampai 12 bulan setelah digunakan agar minyak yang kita peroleh itu maksimal. Biasa juga kan di kelapa itu yang tua itu sudah ada istilahnya gandos ya. Kita tidak bisa menggunakan itu lagi sebagai bahan baku karena kelapa-kelapa yang sudah memiliki gandos yang besar itu biasanya kandungan minyaknya sudah sedikit. Bukannya katanya itu Bu, semakin tua semakin bersantan. Berarti enggak ya? Gandos itu sebaiknya sudah tidak digunakan karena mungkin dari segi itu juga sudah tidak baik. Oke, berarti dalam pemilihan bahan baku ini kelapanya kita nggak boleh yang terlalu tua, nggak boleh juga yang masih muda ya. Oke, berarti teman kopi harus kita perhatikan di sini untuk pemilihan bahan bakunya ini, untuk kelapanya itu harus pas ininya ya, harus pas umurnya supaya nanti produk yang dihasilkan juga sesuai dengan standar yang kita inginkan ya, standar mutunya sesuai dengan yang kita inginkan dan minyaknya lebih maksimal. Oke. Kemudian setelah memilih kelapa, selanjutnya tadi kan kita membuat santan ya, membuat santan. Nah, bagaimana cara yang harus kita gunakan? Standar-standarnya bagaimana sih untuk menghasilkan santan itu? Jadi kelapa yang sudah kita parut tadi itu kita tambahkan dengan air, kemudian kita peras ya untuk memisahkan antara ampas dengan santan yang kita akan gunakan. Kemudian santan yang sudah kita peroleh itu kita diamkan kurang lebih 1-2 jam. Nanti di situ akan kelihatan terpisah antara krim dengan air. Nah, krimnya ini nanti yang kita akan gunakan untuk pembuatan BCO. Jadi saran sebaiknya pada saat kita memisahkan antara krim dan air itu kita menggunakan wadah yang transparan supaya kita bisa melihat jelas batas antara krim dan air. Jadi kalau untuk mengeluarkan krimnya kita bisa jadi lebih gampang. Selain itu juga sebaiknya mungkin kita menggunakan wadah yang biasanya ada kerannya itu, jadi airnya gampang kita. Seperti dispenser ya, kan ada di situ. Tapi kalau kita tidak punya yang seperti ini, kita bisa menggunakan selang kecil untuk menarik keluar airnya. Ataupun kalau punya pompa hidrolik lebih bagus lagi, kita pompa jadi airnya bisa maksimal keluar. Sehingga yang benar-benar tersisa di wadah itu hanya krimnya aja ya. Oke, kemudian udahlah setelah tertinggal krimnya, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Setelah kita mulai krimnya, kita mendiamkan itu kurang lebih 12-24 jam. Biasanya setelah 12 atau 24 jam itu maka akan terpisah antara air, blondo, sama minyak. Nah, minyaknya itu nanti yang kita akan istilahnya ambil atau dipanen sebagai BCO. Cara pengambilan juga hati-hati supaya tidak banyak blondo yang terikut. Nah, setelah itu kita lakukan penyaringan. Penyaringan ini tujuannya supaya blondo-blondo yang mungkin terikut tadi keluar dan mungkin agar hasilnya lebih jernih seperti ini. Jadi kita menggunakan metode penyaringan, bisa menggunakan kertas saring, ataupun ada juga sebenarnya alat untuk penyaringan dari minyak kelapa muda. Tapi kalau untuk di UMKM mungkin pada tahap awal kita hanya menggunakan kertas saring saja. Berarti pakai kertas saringnya itu sampai berapa kali maksimal? Oh iya, kalau pada saat penyaringan pertama dirasa belum terlalu jernih, kita bisa melakukan penyaringan kedua lagi supaya hasilnya betul-betul sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan standar yaitu jernih dan tanpa ada blondo yang terikut. Misalnya kita nggak punya kertas saring, teman kopi ini di rumah nggak punya kertas saring, apa yang bisa digunakan? Apakah boleh kita pakai tisu atau kain atau kertas biasa? Apa alternatifnya kalau kita nggak punya
saring yang disyaratkan itu. Mungkin kita bisa menggunakan kapas ya. Kapas? Kasihan sih. Tisu juga mungkin bisa kan, usahakan tisu jangan yang Mungkin atau juga kita harus pastikan bahwa tisu itu bukan yang disuami ya. Oh iya. Sama-sama. Kita pakainya bahan-bahan yang mengandung pewarna. VCO yang kita hasilkan jangan-jangan bukan kenapa? Iya, Tanpa pewangi dan yang mungkin tidak terlalu cepat robek karena kan ini oh ya kan dan cair ya. Nah, setelah sudah selesai kita saring, proses selanjutnya apa ya? Setelah disaring itu berarti kita sudah siap untuk kemasan yang kita pilih ini bisa sudah ternyata di sini ya yang jernih supaya orang pada saat pertama melihat oh iya memang betul VCO karena kan tadi kriterianya dia harus jernih jadi langsung kelihatan konsumen oh memang ini VCO. Kemudian syarat lain yang dari apa sih yang ada di SNE itu bahwa dia harus yang tertutup rapat, terus bersih, higienis dan intinya itu dia tidak akan mempengaruhi isi dari produk VCO itu tidak mempengaruhi warna kah, aroma kah, itu semua yang kita perlu perhatikan dalam penggunaan kemasan. Dan tentang pengemasan ini termuat juga dalam SNI 738 tadi ya? Ya, secara ininya, secara teknisnya ada di SNI 781, SNI 738 tentang 2022 ya. Mungkin nanti teman kopi bisa akses ya di situs SNI ya, ada media baca SNI. Di situ bisa kita membaca walaupun tidak bisa kita download, bisa kita baca saja. Oke, berarti di SNI itu di SNI 7381 itu benar-benar membahas komplit ya tentang VCO ini, mulai dari bahan bakunya, persyaratan cara pelaksanaannya sampai ke pengemasannya pun ada di situ ya. Berarti ketika kita ada bagian-bagian yang belum kita lakukan, berarti belum bisa dikatakan bahwa kita telah mengikuti SNI itu ya, karena seharusnya semua tahapan itu kita ikuti ya. Oke. Terakhir kita disebut sesuai standar kalau kita sudah lolos dari hasil kriteria eligibility yang iya betul sekali. Jadi walaupun kita sudah melakukan tahapan sesuai dengan ini saat persyaratan ada di situ, tapi setelah itu harus kita uji lagi ya, harus kita uji di LS Pro ya, lembaga untuk penilaian standar ya, yang sesuai dengan yang ditentukan oleh. Setelah itu baru kita bisa menyatakan bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Oke, mungkin kita bisa minum lagi Bu ya. Sepertinya sudah sangat panjang dari dialog kita ya. Kemudian tadi kita sudah membicarakan tentang pengolahan proses ya, sampai dimulai dari penyiapan sarana prasarana sampai ke pengemasannya, sehingga kita bisa sudah melihat hasilnya VCO ini ya sudah jadi. Nah kemudian di Sulawesi Tengah ini kita ini kan salah satu penghasil kelapa ya, Sulawesi Tengah ini termasuk salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia, dan juga produk VCO ini sudah banyak dihasilkan oleh UMKM ya, UMKM di Sulawesi Tengah. Nah, terkait dengan institusi kita, kantor kita, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah, apa sih yang sudah kita lakukan terkait dengan VCO ini? Tahun lalu ya betina tahun 2023 kita ada melakukan pendampingan terhadap kelompok tani yang ada di Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai. Kelompok tani ini kita dampingi mulai awal dari cara pemilihan bahan bakunya sampai dengan prosesnya untuk
memperoleh PCO yang sesuai standar. Dan terakhir juga kita sudah memfasilitasi mereka untuk melakukan pengujian terhadap PCO yang mereka peroleh. Nah, hasil dari pengujian itu kita lakukan perbaikan-perbaikan sehingga dia memenuhi standar. Dan seperti yang Ibu Tina pegang itu merupakan sudah hasil dari produk pokok misalnya. Oke. Nah, kalau di sini di kita sendiri di balai pengujian di BPSIP Sulsel sendiri, apa kita juga sudah pernah mencoba membuat VCO ini? Ya, tentu saja sebelum kita melakukan pendampingan, tentu saja kita juga sudah melakukan, dan juga kita sudah melakukan pengujian terhadap VCO yang kita buat sendiri, dan itu memang sebagian sudah memenuhi standar, dan kita sudah sesuaikan dengan tahap-tahap yang memang harus dilakukan agar kita memenuhi standar tersebut. Berarti kita bukan hanya mendampingi lembaga ya, bukan hanya mendampingi kelompok UMKM dalam produksi ini, tapi kita juga sudah mencoba sendiri dengan menerapkan cara-cara yang ada di SNI 7381 2022 itu ya. Nah, kemudian tadi seperti Ibu sampaikan, di kelompok binaan kita itu kan masih ada beberapa uji yang belum belum sesuai dengan standar mutu yang disyaratkan dalam SNI. Nah, itu selanjutnya bagaimana? Kita melakukan pendampingan kembali ya. Kita akan menunjukkan kepada mereka, oh ternyata ada syarat yang tidak kita penuhi. Kalau tidak salah itu adalah timbal ya. Nah, itu tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh SNI. Ternyata setelah kita gali-gali di mana permasalahannya, ternyata itu kita bisa menduga berasal dari alat pemarut santannya itu ya. Dia tidak bersih dan berkarat. Jadi kita memberi saran sebaiknya alat santannya itu dibersihkan, dan setiap kali selesai proses pengolahan harus betul-betul bersih sehingga kita menghindari terjadinya peralatan ya. Oke. Dan sekarang mereka sudah bisa menghasilkan VCO yang ini ya, yang sesuai standar. Ya, misalnya kita berharap ya setelah kita pendampingan, kita melakukan pengujian, kemudian melakukan koreksi terhadap hasil mereka, mudah-mudahan kita harapkan mereka sudah bisa menghasilkan VCO sesuai dengan standar SNI 781 tahun 2022 tersebut. Oke. Sangat jelas ya penjelasan tadi dari Ibu Andi Dalampati tentang VCO, tentang pembuatan VCO sesuai dengan SNI 7381 tahun 2022. Nah, teman ngopi, kami harapkan bahwa dialog kita pada pagi ini bisa memberikan informasi kepada teman ngopi tentang produk olahan dari kelapa ya. Karena seperti yang kita tahu, kelapa ini kita kenal juga sebagai tree of life, pohon kehidupan, karena fungsinya yang sangat beragam, mulai dari ujung daun sampai akarnya. Nah, VCO ini adalah salah satu produk olahan dari kelapa, dari buah kelapa segar yang tentu saja mempunyai nilai tambah dan selain mempunyai nilai tambah, mempunyai manfaat lebih karena untuk kesehatan tadi ya. Dan juga kayak Oh gitu ya. Wah, apa ininya untuk ininya? Kalau ini untuk kecantikan mungkin sebagai bahan masker kayak bisa kita gunakan. Terus untuk kecantikan ya, untuk kecantikan. Kemudian kalau untuk kesehatan apa lagi yang manfaat lebih? Kesehatan itu utamanya dia melancarkan pencernaan. Oh iya. Mungkin dikata manfaat dari VCO tersebut. Oke. Jadi memang teman ngopi di rumah bisa ya, mulai dari sekarang bisa mulai belajar mencoba membuat
VCO, karena VCO ini cara membuatnya sangat sederhana ya, sangat sederhana dan bisa kita produksi sendiri di rumah karena bisa dalam skala kecil. Misalnya kita hanya 5 butir kelapa bisa nggak Bu? Bisa berapa bisa kan peralatannya juga kita tinggal parut yang biasa, tidak harus parut manual, mesin pemalut kan bisa Manual ya. mungkin sebelum dalam skala besar mencoba. Mungkin kalau kita mau coba nih ya, mungkin teman ngopi di rumah yang pengen mencoba VCO ini untuk digunakan sebagai apa tadi, kecantikan ya, untuk masker kan juga butuhnya nggak banyak-banyak ya. Jadi mungkin bisa mencoba, dulu teman ngopi di rumah bisa mencoba membuat VCO ini mungkin ya 3 atau 5 butir kelapa itu kan kita bisa dapat hasilnya sebotol gini kan lumayan lah ya, sampai diuji coba dulu, digunakan di wajahnya, kalau emang cocok, emang bagus nanti bisa diteruskan kemudian dengan skala yang lebih besar lagi ya. Oke, mari saya berbicara kita pagi ini Ibu Dara. Terima kasih banyak atas waktu dan diskusinya. Mudah-mudahan teman ngopi semua bisa mendapat manfaat yang banyak dari diskusi kita pagi ini. Untuk sebut terakhir juga mungkin kalau ada pertanyaan mengenai VCO ini bisa mengakses website kita ataupun media sosial. Kalau saya tidak salah sudah ada karena kita upload mengenai VCO ini. Jadi kalau umpamanya tidak terlalu jelas di sini bisa mengupload ataupun menghubungi kita yang ada di sini. Terima kasih banyak Bu Dara. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lain ya. Baik teman ngopi, sampai di sini dulu jumpa kita pagi ini di Ngopi Santai. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, tentu dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Kami pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.